menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu. Ifatilah Kompas TV yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kalimat terpuji, salah satu kalimat baik, salah satu kalimat thayyibah yang kita bisa ucapkan pada kesempatan hari ini adalah kalimat syukur alhamdulillah. Karena segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan kebanyakan manusia itu tertipu atas dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Kita akan tahu betapa nikmatnya sehat ketika kita sakit, dan kita akan tahu betapa berharganya nikmat luang waktu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat kita penat, sedih, dan lain-lain, sehingga kita melakukan suatu pekerjaan yang lain terasa sulit, berat, dan lain-lain. Ifafillah rahimakullah. Kehidupan ini sudah milik Allah SWT. Kemarin adalah milik masa lalu, besok masih menjadi takdir Allah SWT. Dan hari ini jamaah, saat ini jamaah menjadi milik kita. Jika kita ingin berubah lebih baik, maka jangan tunggu besok, karena besok kita tidak mungkin tahu bagaimana keadaan kita. Ada hal-hal yang membuat kita perhitungkan dalam kehidupan kita, yang mana yang jauh dengan kita adalah masa lalu, yang dekat adalah kematian, dan yang berat untuk kita adalah hawa nafsu. Kematian jamaah datang tidak memberi aba-aba, mati tidak memberi sesuatu tanda-tanda kepada kita, sehingga yang bisa kita manfaatkan waktu saat ini adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu pasti dan besok masih menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir
yang telah Allah tetapkan kepada hambanya sudah jelas, sudah tertulis, sudah ditetapkan. Kita tidak mungkin bisa merubah takdir Allah yang telah berikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Tidak mungkin bisa dirubah. Maka perlu yang namanya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jamaah Ifafillah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Semoga tanda-tanda kematian yang kita sudah lihat, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang duluan dipanggil oleh Allah itu menjadi penasihat untuk kita semua. Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ifafillah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Bukankah Allah telah menyampaikan dalam kitabnya Al-Quran kepada kita semua, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan setiap jiwa-jiwa yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Lalu kita yang sebagai seorang muslim yang percaya mati itu pasti, takdir itu pasti, dan Allah telah tetapkan, apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi mati? Kehidupan bukan hanya di dunia, jamaah. Justru pertanyaan-pertanyaan, apakah kita hidup untuk mati atau mati untuk hidup? Pertanyaan ini bisa jamaah jawab sendiri, ya. Karena apa? Kita akan sadar betapa pentingnya hidup di dunia ketika kita sudah mengalami kematian. Jika bicara tentang kematian, jamaah, nasihat-nasihat kurang apa lagi yang perlu kita ambil dari kejadian-kejadian yang telah terjadi di dunia ini. Saudara-saudara kita di Palestina yang benar-benar dihancurkan oleh Israel, ya, sangat dihancurkan, ya, sampai beribu-ribu jiwa yang telah mati, meninggal, tapi mereka bangga karena merasa mati syahid, sudah melihat surga Allah. Kita yang di Indonesia, apa yang kita bisa bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina? Harta? Apakah sudah doa untuk saudara-saudara kita? Ya. Jawabannya tentu hanya kita yang bisa menjawab. Ifafillah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Pertama tadi sudah disampaikan, memang hal yang sangat dekat dengan kita adalah kematian. Dia berada di depan kita, dia berada di belakang kita, dia berada di samping kanan kita, dia berada di samping kiri kita, di atas, di bawah, yang sudah siap. Bahkan jamaah, malaikat penyabut nyawa setiap harinya melihat hamba-hambanya, memantau hamba-hambanya satu persatu dengan 27 hadapan, dengan pertanyaan, apakah sudah saatnya untuk dicabut? Kemudian Allah menyampaikan bila mana hamba tersebut belum dicabut oleh penyabut nyawa, malaikat penyabut nyawa, bahwasannya memang Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan terus kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri. Jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT.
bertambahnya usia kita hidup di dunia 1 hari saja, berarti jatah 1 hari kita hidup di dunia telah berkurang. Hidup kita bertambah 1 bulan, 1 minggu hidup di dunia, berarti jatah hidup kita di dunia telah berkurang. 1 tahun, 1 abad, dan selanjutnya. Bahwasanya itu menunjukkan jatah hidup kita semakin berkurang, bukan bertambah. Mungkin angkanya yang saat ini umur 25, bisa jadi di umur 25 lewat 3 minggu, 1 jam, dan lain-lain. Allah telah cabut, Allah cabut. Sudah saatnya hambaku yang ini untuk hadir, untuk menghadap kepadaku, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang ia lakukan ketika hidup di dunia. Dan mohon maaf jamaah, ketika kita sudah ditanya, diminta pertanggungjawaban, dan kita belum mampu memberi jawaban yang semestinya kita berikan lebih baik, maka tentu kita sudah tahu apa yang Allah telah berikan, sudah Allah siapkan bagi kita seorang hamba yang sudah pasti berumuran dosa. Ya, maka itu jamaah, mari kita persiapkan kehidupan ini, persiapkan amal ibadah kita, karena tidak ada bekal yang perlu kita siapkan selain bekal takwa kepada Allah SWT. Bifafila yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Di Quran surat An-Anfal ayat 2 Allah berkata, sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman itu jamaah, ketika disebutkan ayat-ayat suci Al-Quran, bergetarlah hatinya. Kemudian ketika diucapkan, dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, bertambahlah imannya kepada Allah SWT. 2 pokok dalam ayat ini yang memang kita harus ambil. Yang pertama, ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran disampaikan, dibacakan, diputarkan, kalau kita masih memiliki iman yang baik, maka hati kita bergetar, kita tersentuh, kita sedih. Ya Allah, Engkau telah memberikanku kesempatan, banyak kenikmatan. Maka apa yang telah hamba manfaatkan atas nikmat yang Engkau telah berikan kepada hamba? Kemudian yang kedua adalah bertambahlah imannya kepada Allah SWT. Ifafilah jamaah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah buah dari iman kita kepada Allah SWT, yaitu takwa. Takwa ini berarti kita menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, yang wajib dan harus kita ambil, kita jalani tanpa terkecuali. Apabila kita melanggar, berarti kita berdurhaka dan kita berdosa. Dan kewajiban ini jamaah perlu kita ambil, perlu kita jalankan, karena itu bekal. Takwa itu bekal. Karena tidak ada bekal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian selain takwa. Perlu kita bekali memang kehidupan ini untuk menghadapi kematian. Jamaah, air mata terus mengalir, keringat terus mengalir. Badan yang pertama yang awalnya sehat menjadi sakit. Kaki yang awalnya bisa berjalan, bisa melangkah. Tangan yang bisa mengambil sesuatu, mata yang awalnya bisa melihat, telinga yang awalnya bisa mendengar, kekuatan yang awalnya kuat, tenaga yang awalnya kuat, suatu saat Allah akan ambil nikmat itu. Ketika sudah diambil oleh Allah nikmat-nikmat itu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Jamaah Ifafila Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Di sini memang perlu kita saling menasihati. Terus jamaah, kira-kira apa yang bisa menjadi pengingat bagi kita? Pertama yaitu
Allah akan memberikan musibah kepada hamba tersebut, maka dia akan ingat kepada Allah. Dan yang kedua adalah yang bisa menjadi kita ingat kepada Allah, yaitu nasihat orang lain. Maka ketika ada orang lain yang menasihat kita dengan baik, dengan santun, dengan sopan santun, perlu kita mendengarkan. Setidaknya mendengarkan walaupun kita tidak mampu memahami. Ya. Jadi jangan menolak nasihat. Nasihat itu ibarat obat. Dan obat itu kalau terasa sakit, obat itu terasa sakit, itu ibaratnya obat terkena luka. Dia terasa perih. Dan memang harus diobatin, jamaah. Harus diobatin. Kalau tidak diobatin, maka lukanya akan semakin membesar dan semakin membesar. Ya, maka kehidupan ini perlu obat. Kalau kita sulit mendengarkan nasihat, maka sering-seringlah mendengar. Kalau kita sulit melihat untuk kebaikan, maka sering-seringlah melihat untuk kebaikan. Jangan sampai kita sebagai seorang yang sangat durhaka kepada Allah SWT, dan kemudian kita sebagai seorang yang termasuk orang-orang yang merugi, yang mana ketika di bulan Ramadan banyak para ulama-ulama menyampaikan, para penceramah menyampaikan, para ustazah menyampaikan, ya, bahwasanya ketika Rasulullah naik ke mimbar, salah satu sampai 3 kali Rasulullah mengatakan amin. Kemudian malaikat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Salah satunya adalah Jibril menyampaikan, celakalah bagi orang-orang yang mendapati kehidupan, ya, yang mendapati bulan suci Ramadan, yang mendapati bertemu dengan kedua orang tua, sedangkan dia tidak manfaatkan kesempatan itu. Jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT perlu kita siapkan dan perlu kita siapkan. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Alhamdulillah, Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Selain kita persiapkan yang namanya menghadapi kematian, perlu kita panjatkan doa selalu kepada Allah SWT. Doa yang seperti apa, jemaah? Doa yang selalu kita panjatkan yaitu doa yang agar memudahkan kita yang namanya menghadapi sakaratul maut. Karena memang sakaratul maut itu sangat pedih dan sangat sakit. Seperti ibaratnya dibalik dalam pedang-pedang, saking perih sebuah kematian. Maka saya diucapkan kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, semoga Engkau matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, semoga kelak kuburan hamba Engkau terangi. Ya Allah, semoga kuburan hamba nanti dilebarkan dan matikan hamba termasuk dari sebagian hamba-hamba yang lain yang Engkau selalu ridhoi, yang Engkau selalu rahmati. Doa yang selalu kita panjatkan yaitu doa untuk saudara-saudara kita juga, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Ya Allah, semoga tentunya doa itu pasti yang baik-baik, jemaah. Tidak boleh kita saling mendoakan untuk keburukan, pasti untuk kebaikan. Jemaah Kompas TV yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Kita ulangi lagi, mati itu pasti, dan
mati itu pasti. Tidak ada tanda-tandanya dan tidak memberi aba-aba kepada kita. Hari ini sehat, bisa jadi besok mati. Hari ini kita kuat, bisa jadi besok mati. Dan penyebab kematian itu kita juga tidak tahu. Bisa jadi ketika kita naik kendaraan motor, naik kendaraan mobil, dan kita terjatuh, bisa saja mati. Yang awalnya sehat, bisa saja mati. Yang mungkin ketimpa apa-apa, bisa saja mati. Penyebab, kapan penyebabnya, kita tidak mungkin tahu. Mati itu pasti jemaah. Mati itu pasti. Jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Kalau seandainya kita sebagai seorang hamba tahu kapan ajal itu datang, tentu hari ini saya bisa jamin kepada seluruh umat manusia di dunia ini tidak sibuk dengan urusan dunia. Padahal dia sendiri sudah tahu dunia itu hanya fana, dunia itu hanya tipuan, dunia itu hanya tipuan. Ya. Dan kita hidup dunia ini ibarat sedang tidur, dan kita akan sadar dan kita akan bangun kita sudah mati. Ya. Memang awalnya orang yang mati itu, ya, dia berpikir ini saya di mana, tempatnya beda, dan dia tidak tahu di mana memang. Karena datangnya tiba-tiba, ya, datangnya tiba-tiba. Selain tiba-tiba memang tidak memberi apa-apa. Oh fulan, oh fulana, besok engkau mati. Hambaku hari ini engkau mati. Hambaku 2 jam lagi engkau mati. Tidak diberitahu. Maka dipersiapkanlah untuk menghadapi kematian jemaah. Selain saling menasihati tentang kematian, apa lagi? Memang perlu untuk saling menasihati kematian. Ya, tidak ada nasihat saling penuh. Ada beberapa nasihat yang lain memang lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau kematian perlu kita ulang-ulang. Di awal tadi sudah disampaikan, memang apakah kita ini hidup untuk mati atau nanti mati untuk menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Karena jemaah kita hidup di dunia ini di zaman kita sebagai pengikut Rasulullah itu usia kisaran 60 sampai 65 tahun, dan selebihnya itu bisa menjadi dikatakan sebagai bonus. Ya, bisa dikatakan bonus. Dan orang yang sudah mencapai 65 tahun ke atas seharusnya itu menjadi pengingat dia bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk kehidupan yang lebih memperbaiki kehidupan. Usia kita tidak pasti kapan Allah cabut. Ya. Kehidupan ini memang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jatah kita sudah ditentukan. Ini loh hambaku, aku berikan segini. Kalau misalkan saya lebihkan, kau tidak mungkin mampu. Tidak mungkin mampu membawa bekal-bekal ini. Beban-beban ini tidak mungkin mampu. Maka Allah tentukan amanah, beban-beban. Maka seseorang itu kalau memang sudah tahu mati itu pasti, seharusnya dia sadar. Lalu dia siapa? Bukan bertanya kepada orang lain, dia mati kenapa? Dia sakit kan? Menyebabnya tidak. Sebagai pengingat itu memang kematian itu pengingat, nasihat terbaik untuk kita yang masih hidup. Kita bilang jemaah kelas yang sama-sama menghadap ridha Allah SWT. Jika hari ini keadaan hati sedang tidak baik-baik saja, memikirkan kehidupan, memikirkan dunia, perlu ditanyakan apakah kita perlu juga memikirkan kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Apakah kita Alhamdulillah hubungan kita kepada Allah sudah baik. Bila hati ini terasa berat, terasa sesat, maka pertanyakan kepada diri kita sambil mengusdada istighfar terbanyak,
memang rahasia Allah SWT yang perlu kita bekali memang adalah takwa ibadah kita, karena tidak ada bekal yang perlu kita siapkan selain takwa. Saya ulang sampai beberapa kali karena kebanyakan manusia tertipu ada dua kenikmatan tadi, dan memang nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua yang begitu banyak, dia tidak berpikir bahwa itu amanah. Kehidupan ini adalah amanah yang Allah telah berikan kepada kita, dan suatu saat Allah akan ambil. Apakah kita sudah menjaga amanah ini dengan semestinya? Sedangkan Allah menciptakan seluruh hamba-hambanya, menciptakan seluruh makhluknya untuk beribadah. Kalau manusia enggan untuk beribadah kepada Allah SWT, maka perlu dipertanyakan iman dan takwanya kepada Allah SWT. Semoga kita termasuk sebagian daripada orang-orang yang selalu mendapat ridha Allah SWT. Semoga kita sebagian daripada orang-orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Semoga kita sebagian daripada orang-orang yang selalu mendapat ampunan Allah SWT. Dan semoga kita termasuk daripada sebagian daripada hamba-hamba yang telah mencium, merasakan, bahkan tinggal di surga Allah SWT. Ya, walaupun jemaah kita ini ibarat pakaian yang kotor perlu dicuci dulu, tapi memang waktunya dosa kita itu sesuai waktunya. Waktu kita di neraka nanti sesuai dosa kita yang telah kita lakukan di akhir hayat dunia. Maka terus nasihat kematian itu terus sekali diambil, wajib bahkan, dan jangan menolak orang-orang yang selalu menasihat di dalam kita ini. Karena memang di dalam surat Al-Asr ayat 3 Allah mengatakan kebanyakan manusia itu tertipu dan rugi memang manusia itu, tetapi ada 3 hal orang-orang yang tidak merugi. Pertama yaitu orang yang bertakwa, beriman, benar menyampaikan sebuah kebaikan dan menyampaikan sebuah kesabaran. Karena seseorang yang sudah sabar pasti dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Dan ketika sudah sabar, dia yakin innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah bersama. Dia selalu tenang dan tenang menghadapi segala situasi masalah yang saat itu dia rasakan. Dadanya sesak bisa sembuh, sakit bisa dinikmati, disyukuri. Ya. Jamaah masjid yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Tahun ini adalah tahun 2024 dan Allah mencapai dan memang kita umat Islam sudah mempercayai di tahun 2045 nanti kita akan merasakan kejayaan Islam kembali. Dan apakah kita nanti bagian dari perjalanan itu untuk mempersiapkan generasi-generasi berikutnya untuk berjuang di jalan Allah SWT. Kalau bukan saat ini kapan lagi? Kalau bukan saat ini mau tanggal kapan lagi? Mau bulan apa lagi? Mau tahun berapa lagi? Saat inilah jemaah, saat ini dan saat ini. Ya. Kita bilang sama-sama mengharap ridha Allah SWT. Sedikit nasihat untuk saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena saya sendiri adalah manusia biasa yang saya sendiri mengakui yang tidak terlepas dari salah dan dosa. Maka jemaah mohon dibuatkan pintu selebar-lebarnya pintu maaf kepada saya. Karena lidah saya ingin perbuatan saya sedikit banyaknya menyinggung perasaan jamaah sekalian. Maka saya mohon kepada Allah semoga Allah mengampuni hamba, mengampuni aku dan seluruh umat muslim di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.